Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguhnya di antara perkara yang sangat penting di antara rukun-rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang hari akhirat. Dan mengingat akhirat merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal ana fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Dulu aku melarang kalian untuk menziarah kuburan. Akan tetapi sekarang ziarahilah kuburan karena dengan menziarah kuburan akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Karena tatkala seorang menziarah kubur, maka dia disunahkan untuk membaca doa yang ma'ruf, yang masyhur, Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Artinya keselamatan bagi kalian penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Wa inna insyaallah, dan kita sungguh-sungguh insyaallah, dan insyaallah di sini sebagaimana penjelasan ulama adalah untuk mentahqiq, untuk semakin menekankan, yang artinya kita sungguh-sungguh benar-benar akan menyusul kalian. Kita sungguh-sungguh benar-benar inna lalahiqun wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan kita benar-benar sungguh-sungguh akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kami mohon bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Oleh karenanya orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat, sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub dzawil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Yaqub, yang mereka adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang berilmu. Inna akhlaqnahum bi khalisah. Kami mengkhususkan mereka dengan suatu akhlak yang tinggi, yang mulia. Apa akhlak tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, dzikrad dar. Mereka senantiasa ingat akan akhirat. Mereka senantiasa ingat akan akhirat. Karena orang yang senantiasa mengingat akan akhirat, ingat bahwasanya di sana ada hari pembalasan, di sana ada hari persidangan, di sana ada yaumul jaza. Kalau tidak surga yang abadi atau neraka yang abadi, tentu orang seperti ini akan benar-benar berhati-hati tatkala beramal, akan benar-benar berhati-hati tatkala berucap. Lihatlah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang keluar dari seorang yang benar-benar meyakini akan adanya hari persidangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia adalah seorang khalifah yang tatkala itu tinggal di kota Madinah. "Law asarat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah yas'aluni lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar." Kalau seandainya ada seekor begal yang tertungkur, yang terjatuh di negeri Irak, dan saya di kota Madinah, maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak meluruskan jalan untuk si begal itu, wahai Umar?
Ini ungkapan dari seorang yang merasa yakin bahwasanya dia memiliki tanggung jawab. Seorang kepala negara seperti Umar yang tatkala wilayahnya mencakup wilayah Irak, dia yakin bahwasanya seluruh yang ada di bawah wilayahnya adalah di bawah tanggung jawab dia. Akan tetapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kenyataan yang ada, kebanyakan kita, kebanyakan manusia lupa akan akhirat dan mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang-orang yang lalai akan hari akhirat, maka akan nampak bagaimana aplikasi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan mudah untuk bermaksiat. Mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan kezaliman. Kenapa? Karena mereka tidak merasa akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berbuat curang dalam menimbang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Celakalah orang-orang yang berbuat curang tatkala menimbang. Tatkala mereka ingin membeli barang, mereka ingin timbangannya disempurnakan. Akan tetapi tatkala mereka menjual barang, maka timbangannya dikurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Liyaumin 'azim, yaitu pada hari yang sangat dahsyat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana orang-orang dibangkitkan untuk bertemu dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan seorang kafir yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Innahu dhanna an la yahur." Dia menyangka bahwasanya dia dahulu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Akan tetapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang dia lakukan. Karenanya ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum, dalam beberapa ayat dan juga dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman billah dan iman bil yaumil akhir, antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Karena iman kepada hari akhirat inilah yang mengontrol seseorang. Seorang kalau yakin akan adanya hari akhirat, akan adanya hari persidangan, hari pembalasan, dia akan terkontrol. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Bukanlah kebajikan hanya sekedar kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat, akan tapi kebajikan yang hakiki al-iman kepada Allah dan al-iman bil yawmil akhir. Contohnya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan demikianlah nasihat mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Digandingkan antara iman billah dan iman kepada hari akhirat. Karena iman bil yaumil akhir inilah yang mengontrol seorang, yang menghentikan seorang untuk berbuat kezaliman, yang membuat seorang berpikir panjang tatkala ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya dia diam atau berbicara. Karena tidak ada orang yang benar-benar memperhitungkan ucapan yang keluar dari mulutnya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhirat. Yang beriman bahwasanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang beriman bahwasanya tidak ada satu lafal pun yang keluar dari mulutnya kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Orang yang meyakini akan hal ini, dialah yang benar-benar memperhitungkan segala ucapan yang keluar dari lisannya. Karenanya Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rasulullah SAW tidak mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi, tidak. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam.
Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Yang dimaksud dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, yaitu beriman dengan hari setelah kehidupan dunia ini. Oleh karena sebagian ulama akidah mereka memasukkan di antara iman bil yaumil akhir sejak sakaratul maut, dimasukkan dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Datangnya malaikat tatkala seorang tersiksa, tatkala dicabut nyawanya atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dimasukkan dalam al-iman bil yaumil akhir. Karena saat itulah mulai perpindahan alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Dan barang siapa yang telah meninggal, maka telah tegak hari kiamatnya. Sebagaimana perkataan para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka tegak hari kiamatnya. Dia sudah masuk dalam hari akhirat. Padahal kita semua yakin bahwasanya maut bisa datang menjemput kita sewaktu-waktu. Tidak, kesehatan yang kita miliki tidak menjamin kelanggengan kehidupan kita. Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza jalla al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Hendaknya engkau berbekal dengan ketakwaan, sungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah engkau masih bisa hidup hingga esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului rasa sakit. Dan betapa banyak orang yang sakit parah yang disangka akan meninggal ternyata masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada namanya al-qiyamah al-kubra. Kiamat yang mencakup seluruh makhluk yang terjadi ya, di suatu waktu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga Rasul dan tidak juga malaikat. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menegakkan hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan merintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yunfakhu fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Jika wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan tatkala sangkakala ditiup, maka seluruh yang ada di langit dan di bumi akan binasa, akan tewas tatkala itu kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya, maka seluruh manusia akan berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Israfil sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma tarafa sahibus sur mudhukila bih yanzuru nahwa al-'arsy yakhafu an yu'maru bih qabla an yartadda ilaihi tarfuh." Dan malaikat Israfil tidak pernah mengedipkan matanya sejak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk siap-siap meniup sangkakala. Senantiasa dia memandang ke arah arsy, ke arah atas. Dia khawatir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk meniupkan sangkakala sebelum dia mengedipkan matanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyan." Seakan-akan dua matanya seperti dua bintang yang bercahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am? Bagaimana saya bisa tentram sementara sahibus sur telah menempelkan mulutnya di sangkakala, siap untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala." Dan jika ditiupkan sangkakala, maka terjadilah perubahan alam semesta ini. Maka bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan bumi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha." Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan bumi mengeluarkan isi perutnya, wa qala al-insanu ma laha, tatkala itu manusia akan berkata, apa yang terjadi? Terjadi hari kiamat, terjadi hari kiamat.
Idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intafarat wa idza al-biharu fujirat wa idza al-quburu bu'thirat. Tatkala langit terbelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan menjadi lautan api, tatkala orang-orang dibangkitkan dari kuburan mereka. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari dilipat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan menyaksikannya tatkala seorang wanita yang menetai anaknya akan meninggalkan anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Seorang wanita yang dalam keadaan mengandung akan keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat orang-orang berjalan dengan sempoyongan seperti mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tapi azab Allah tatkala itu sangat pedih. Allah merintahkan kita untuk takut dengan hari tersebut, dengan ahwal, dengan dahsyatnya, dengan ngerinya hari kiamat tersebut. Oleh karenanya tatkala manusia dibangkitkan pada hari itu, ya, setiap masing-masing mereka sibuk dengan urusannya sehingga mereka lupa dengan orang yang paling mereka cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi." Tatkala ditiupkan sangkakala maka seorang akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunya akan dia tinggalkan, ayahnya akan dia tinggalkan, wa sahibatihi wa bani, istri yang sangat dia cintai dia akan tinggalkan, tidak dia pedulikan. Wa bani, anak-anaknya yang sangat dia sayangi, buah hatinya yang dia bekerja keras, yang dia ya berkeluh keringat demi untuk anak-anaknya, akan tidak dia pedulikan pada hari tersebut. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut masing-masing mereka akan sibuk dengan urusan mereka. Mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, yuhsyarun nasu hufatan uratan burlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki. Gurlan, uratan, dalam keadaan telanjang bulan. Gurlan dalam keadaan belum disunat. Buhman dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami mulai penciptaan kami akan mengulanginya. Bukankah tatkala kita dilahirkan di muka bumi ini kita tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, tidak memakai alas kaki, tidak ada satu harta pun yang kita bawa keluar dari perut ibu kita? Demikian pula tatkala Allah bangkitkan kita, demikian pula keadaannya. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, belum disunat, dan tidak ada satu harta pun yang kita kumpulkan selama ini yang kita bawa tatkala itu. Aisyah radhiyallahu taala tatkala mendengar hadis ini dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Ya Rasulullah, tatkala dibangkitkan, bukankah manusia laki-laki bersama perempuan bareng-bareng ya Rasulullah? Apakah sebagian mereka tidak melihat aurat yang lainnya? Apakah laki-laki tidak melihat aurat wanita dan sebaliknya wanita tidak melihat aurat wanita? Wanita tidak melihat aurat lelaki? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat berpikir untuk melihat aurat yang lain. Oleh karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, kami telah pernah melihat kondisi yang semisal dengan ini tatkala terjadi peristiwa terowongan Mina. Tatkala itu jemaah haji lari dengan sangat ketakutan sampai kain-kain ihram mereka terbuka dan mereka lari dalam keadaan telanjang bulat. Namun tidak ada di antara mereka yang sibuk memikirkan aurat yang lain. Itu ikhwan baru kejadian yang sangat kecil yang terjadi di muka bumi ini. Belum nanti hari yang sangat dahsyat, yaumun azim, kata Allah, di yaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat kelak, yang sangat mengerikan tatkala itu bagaimana seorang kemudian memikirkan orang lain, anaknya tidak dia pikirkan, istrinya tidak dia pikirkan, yang dia pikirkan bagaimana dirinya bisa selamat. Awwalu ma yufta min al-khalaiq Ibrahim alaihissalam, dan disebutkan dalam hadis yang pertama kali dipakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian para nabi-nabi dan yang lain diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Yang dibangkitkan dari kuburan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran
bahwa yang dibangkitkan dari kuburan adalah anggota tubuh yang pernah hidup di atas muka bumi ini dengan modifikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil menunjukkan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari di mana tatkala kami mengunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara dengan kami dan kaki-kaki mereka menjadi saksi akibat apa yang pernah mereka lakukan. Jadi kaki-kaki yang pernah digunakan oleh orang-orang kafir untuk bermaksiat, tangan-tangan yang pernah digunakan oleh orang kafir untuk bermaksiat, tangan-tangan itulah yang nanti akan berbicara kepada Allah menjadi saksi atas perbuatan mereka. Tangan-tangan itulah yang akan dibangkitkan dan akan menjadi bumerang bagi mereka. Demikian juga kulit-kulit mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka orang-orang kafir berkata kepada kulit-kulit mereka, mereka protes, wahai kulit-kulit, kenapa kalian menjadi saksi atas maksiat yang kami lakukan? Kulit-kulit berkata, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai', Allah telah menjadikan kami berbicara. Ini dalil bahwasanya kulit-kulit yang pernah ada di atas muka bumi, yang pernah digunakan untuk maksiat, itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis tatkala Rasulullah SAW bersabda tentang seorang dari Bani Israel yang saat kala dia akan meninggal dunia, maka dia pun mengumpulkan anak-anaknya. Dia mengatakan, "Idza mittu fa ahriquni, tsumma thanuni, tsumma zaruni fir rih." Kalau saya mati wahai anak-anakku, bakarlah jasadku. Kemudian tumbuklah ya arang tubuhku agar jadi debu. Tsumma zaruni fir rih, kemudian tebarkanlah debuku di angin. Dalam riwayat yang lain, tsumma zaruni fil yam, kemudian tebarkanlah debuku di lautan. Kalau Allah mampu untuk membangkitkan aku, maka dia akan mengazabku dengan azab yang sangat pedih. Maka kemudian anak-anak dari las ini pun melaksanakan wasiat ayahnya, dibakarlah jasad ayahnya, kemudian ditumbuklah jasad ayahnya, kemudian ditebarkanlah debu sang ayah. Sudah berubah dari daging menjadi debu, berubah zat kimianya. Dari daging menjadi apa? Jadi debu, dan telah tersebar. Disebarkan di angin, disebarkan di lautan. Akan tapi hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan orang tersebut dan mengembalikan proses kimianya menjadi manusianya seperti semula. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada bumi, "Ijma'i ma fiki minhu." Wahai bumi, kumpulkan seluruh bagian orang tadi yang ada padamu. Akhirnya orang-orang tersebut dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya zat yang ada di muka bumi ini, yang merasakan kehidupan di muka bumi ini, yang melaksanakan ketaatan atau melaksanakan kemaksiatan, itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada modifikasi tatkala dibangkitkan. Oleh karena kita dapati orang-orang yang masuk surga, maka wajah mereka seperti rembulan, mereka masuk dalam keadaan tampan. Kemudian tinggi mereka seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya antum kalau masuk surga tidak seperti ini wajah antum yang amburadul. Tapi wajah yang tampan, ya. Akan tetapi masih bisa dibedakan si fulan sama si fulan, si A sama si B. Ibarat sebagaimana kita bertemu dengan seorang yang masih kecil tatkala berumur 5 tahun, kemudian 15 tahun berikutnya kita ketemu dengan dia sudah berubah wajahnya, sudah gemuk, sudah jenggotan, sudah berkumis, ya. Akan tetapi kita masih ingat, bukankah kamu si fulan yang dulu kecil itu? Iya benar, masih ada ciri khasnya. Oleh karena jika antum masuk surga, antum masih saling mengenal meskipun wajah antum sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimodifikasi oleh Allah dengan wajah-wajah yang tampan. Demikian juga para wanita yang masuk surga tidak akan modelnya seperti ini. Akan tapi berubah lebih cantik, lebih anggun, bahkan lebih cantik daripada para bidadari. Karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya ya, bidadari wanita yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari, lebih afdal daripada bidadari. Tapi hadisnya dhaif. Akan tapi demikian para ulama menjelaskan bahwasanya wanita yang bertakwa kepada Allah, yang telah berkorban, yang taat kepada suaminya, mereka telah susah payah menjalankan kehidupan di bumi, maka mereka akan dibalas lebih daripada, sehingga mereka menjadi wanita yang lebih cantik jelita daripada para bidadari. Demikian juga ahlun nar.
Para penduduk neraka juga dimodifikasi tubuh mereka. Sehingga disebutkan ada yang tubuhnya dibesarkan, ya seperti Jabal Uhud, giginya dibesarkan seperti Jabal Uhud. Mereka dimodifikasi tubuhnya sehingga mampu untuk menahan kesakitan yang Allah berikan kepada mereka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap mereka dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rusak kulit-kulit mereka akan diganti dengan kulit yang baru. Dan dari ini menunjukkan bahwasanya jasad yang dibangkitkan itulah jasad yang pernah ada merasakan kenikmatan atau melakukan ketaatan dan kemaksiatan di atas muka bumi ini. Itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia dibangkitkan, maka akan berbeda model-model mereka dibangkitkan. Orang-orang kafir maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak kami akan membangkitkan mereka di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ini kondisi orang-orang kafir tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di atas wajah mereka, bukan berjalan di atas kaki. Namun berjalan di atas wajah mereka dalam keadaan bisu, tuli dan buta, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini pendengaran mereka diberikan oleh Allah, tidak mereka gunakan untuk beriman kepada Allah. Penglihatan mereka tidak mereka manfaatkan untuk beriman kepada Allah, maka pada hari tersebut dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis dari Anas bin Malik ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang kafir akan berjalan di atas wajahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi amshahu fil ard aw fid dunya qadiran ala an yumsiyahu ala wajhihi? Alaysa alladhi amshahu fid dunya ala rijlaihi qadiran ala an yumsiyahu ala wajhihi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah yang mampu membuat mereka berjalan di atas kakinya tatkala di dunia? Tentu mampu untuk membuat dia berjalan di atas wajahnya pada hari akhirat kelak. Tentu Allah mampu. Mereka akan berjalan dalam keadaan digeret di atas wajah mereka. Inilah satu bentuk penghinaan terhadap orang-orang kafir, dibangkitkan dalam kondisi demikian. Meskipun dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya ini hanyalah awal kebangkitan mereka. Akan tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan indera mereka. Mereka jadi bisa melihat kembali, mereka bisa mendengar kembali, dan mereka bisa berbicara kembali. Ya, yang Allah kembalikan indera mereka bukan apa-apa, bukan untuk memuliakan mereka, akan tapi untuk agar mereka semakin merasakan azab yang Allah berikan kepada mereka, agar mereka bisa menyaksikan azab yang pedih. Oleh karena banyak dalil menunjukkan bagaimana penduduk neraka berbicara dengan penduduk bumi, penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Tatkala penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, mereka mengatakan, berikanlah kepada kami air minum. Di antara penduduk neraka dengan di antara sesama mereka, di antara penduduk neraka dengan malaikat Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah agar kami mati saja. Kami tidak tahan berada dalam neraka jahanam. Ini terjadi pembicaraan yang menunjukkan bahwasanya indera mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam rangka untuk menghinakan mereka dan agar mereka semakin merasakan azab di neraka jahanam. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tatkala itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Allah sebut dengan pujian yang sangat indah dalam Al-Qur'an. Yauma nahsyurul muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari tatkala kami yang mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ila ar-rahmani, kepada Zat yang Maha Penyayang, wafda, sebagai utusan. Kita tahu bagaimana jika orang datang sebagai utusan akan dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Dimuliakan oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya dalil-dalil menunjukkan mereka setelah dibangkitkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan amalan-amalan mereka. Orang-orang yang rajin salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati burran muhajjalina min atharil wudu."
sungguhnya umatku pada hari kiamat kelak akan dipanggil ya dalam keadaan bercahaya wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka karena bekas wudu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati syahid, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya mereka akan dibangkitkan dalam keadaan masih berdarah. Kata Nabi SAW, "Al-launu launud dam wa rihu rihul misik." Darah yang keluar masih berwarna merah, masih berwarna darah segar, akan tapi bau yang keluar bau yang harum. Yang menjadikan orang-orang mengenal si fulan ini, dialah orang yang mati syahid. Allah tunjukkan bukti bahwasanya dia dibangkitkan dalam keadaan masih ada darahnya dan yang keluar bau yang sangat harum. Orang-orang yang berpuasa ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Dan sungguhnya bau yang keluar dari mulut orang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak kasturi. Sebagian alul hadis mengatakan hal ini akan terjadi pada hari kiamat kelak. Orang-orang yang berpuasa maka akan keluar dari bau mulut mereka di padang mahsyar bau yang sangat harum yang tercium oleh banyak orang. Orang-orang yang suka azan, kata Nabi SAW, innal muazzinina atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka azan maka mereka akan tinggi, leher mereka akan tinggi dan akan diketahui oleh banyak orang. Intinya, mereka yang selama ini di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari tersebut mereka harus tersohor. Mereka harus terkenal pada hari tersebut. Sebagai balasan akan keikhlasan mereka di dunia. Mereka terkenal dengan bau yang harum ya, dengan jenis amalan yang mereka lakukan. Orang yang mati dalam keadaan ihram maka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Tatkala ada seorang sahabat tatkala haji wada kemudian waqafatuhu nafasuhu terjatuh kemudian meninggal, Nabi SAW menyuruh agar dikuburkan demikian saja. Kata Nabi SAW, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Sungguh kemuliaan pada orang ini dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kaum muslimin bukan orang kafir tapi para pelaku maksiat, maka tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menunjukkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Seperti orang-orang yang suka minta-minta kepada orang lain. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa salah seorang dari kalian minta selalu kepada saudaranya, minta. Sampai akhirnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Dia dibangkitkan dalam wajah tengkorak, memalukan tatkala di hari kiamat kelak. Ini para pelaku maksiat. Orang-orang yang sombong, yang merasanya tinggi, dirinya besar, merasa dirinya hebat, akan dihinakan oleh Allah pada hari tersebut. Bahwasanya orang-orang mutakabbirina yuhsyaruna yaumal qiyamati ka'amsali dzar fi suratir rijal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, para orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam bentuk manusia tapi kecilnya seperti semut. Yakshahumuz zulm min kulli makan. Kehinaan akan meliputi dia dari segala arah. Dia terhina sekali, sangat kecil tatkala itu. Dalam riwayat yang lain, yakshahumul rijal min kulli makan. Dia yakshahumun nas min kulli makan. Orang-orang akan meliputi dia. Dia hampir terinjak, hampir tertindih. Sangat terhina tatkala itu. Dia yang selama ini merasa besar, merasa hebat, merasa tinggi, tatkala itu dibangkitkan dengan sangat terhina. Ini orang-orang yang sombong. Demikian juga orang-orang atau para lelaki yang poligami namun tidak adil juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahum ra'atani, famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhuma il." Barang siapa yang punya dua istri kemudian condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya bengkok. Hati-hati. Antum yang punya istri dua, kalau tidak adil akan dipermalukan di hadapan manusia pada hari kiamat tersebut. Oh, ini yang ternyata jenggotan, yang kelihatannya baik, rajin ke masjid, ternyata tidak adil, badannya bengkok, lihat. Dipermalukan. Hati-hati ikhwan. Tapi kalau adil, alhamdulillah lurus badannya kalau adil.
Allah permalukan pada hari tersebut. Orang-orang yang riya pada hari tersebut juga akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang beramal hanya ingin untuk didengarkan atau disebut-sebut, Allah akan mempermalukan dia di akhirat kelak. Barang siapa yang beramal untuk dilihat oleh orang lain, maka Allah akan tunjukkan pada hari kiamat kelak. Yauma tubalas sarair, hari di mana seluruh rahasia akan terungkap. Akan nampakkan si fulan ini selama ini ternyata riya. Akan dibongkar di hadapan murid-muridnya, akan dibongkar di hadapan teman-temannya yang selama ini berdakwah, yang selama ini rajin salat, yang selama ini bersedekah, ternyata riya, akan dibongkar pada hari tersebut. Ikhwani fillah fadhilin azani Allah ya, itulah kondisi tatkala orang-orang dibangkitkan pada hari yang sangat dahsyat tersebut, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana shiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak akan beruban karena saking mengerikan pada hari tersebut. Hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunda untuk mengazab orang-orang kafir pada hari kiamat di mana mata-mata mereka akan terbelalak. La yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka terbelalak karena ketakutan dan mata mereka tidak berkedip sama sekali saking takutnya. Wa afidatuhum hawa, dan dada-dada mereka kosong. Jantung mereka tidak ada. Jantung mereka karena saking takutnya naik ke arah kerongkongan. Karena rasa ngeri yang mereka rasakan pada hari tersebut. Pada hari tersebut, ikhwani fillah fadhilin azani Allah iyyakum, maka bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang lain, langit juga akan diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka semua akan muncul untuk bertemu dengan Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal pada hari kiamat kelak seluruh bumi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya manusia akan dikumpulkan dalam satu padang mahsyar, yang padang tersebut kata Nabi SAW ada ardin afra, dalam satu padang yang bayda afra, yang putih, akan tadi putihnya tidak putih bersih, warnanya agak kekuning-kuningan. Kafur qasim naqi, kata Nabi SAW, yang putih bersih sebagaimana yang tidak putih sekali tapi putihnya bersih tapi warnanya agak kuning-kuningan. Kafur qasim naqi, seperti khubz, seperti roti, warna roti. Laisa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada satupun tanda di atas dataran bumi tersebut. Semua kita akan dibangkitkan pada tersebut dan dikumpulkan pada suatu dataran yang sangat luas, yang tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam dataran tersebut. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pelang, tidak ada sungai, tidak ada pohon, dataran yang rata. Dan tatkala itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan matahari dengan jarak 1 mil, dan manusia seluruhnya menunggu dengan penuh dengan ketakutan, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut maka keringat manusia akan bercucuran. Ada yang sampai di mata kaki mereka, ada yang sampai di tumit mereka, ada yang sampai di lutut mereka, ada yang sampai bahkan di mulutnya, tergantung amalan yang dia lakukan. Namun di antara manusia ada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi pada hari tersebut, di mana tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil,
Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Pemuda ini dia tidak habiskan waktunya untuk berhura-hura, tidak menghabiskan masa mudanya dengan bersenang-senang, akan tapi dia habiskan masa mudanya karena Allah, dan dia pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa rindu untuk ke masjid, rindu kapan dikumandangkan azan, rindu untuk melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pun akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Kemudian dia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang langsung KO tatkala dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita meskipun miskin. Sebaliknya dirayu oleh seorang wanita meskipun jelek tetapi kaya raya, langsung KO. Apalagi dirayu dengan seorang wanita cantik jelita plus kaya raya. Namun tatkala dia dirayu, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, karena sangat dia sembunyikan amalan solehnya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fa khadat aynah, seorang yang dia tatkala duduk sendirian, kemudian dia mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat dosa-dosanya, maka dia pun meneteskan air matanya. Ikhwani fillah wa hadits din azani Allah wa iyyakum. Maka penungguan tersebut masa penungguan yang sangat lama, yang penuh dengan penderitaan. Maka manusia tatkala itu ingin segera agar Allah datang dan memulai persidangan. Mereka menantikan kapan dimulai persidangan, karena masa penungguan tersebut sangatlah mengerikan dan sangat menyakitkan. Akhirnya manusia pun pada berdatangan menuju Nabi Adam alaihissalam, minta agar Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah agar segera memulai persidangan. Kemudian kepada Nabi berikutnya, akan tapi seluruh Nabi menolak, dan masing-masing Nabi menyebutkan kesalahan yang pernah dia lakukan. Antum bayangkan, Nabi saja ingat kesalahan yang dia lakukan tatkala itu. Apalagi dengan kita yang kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a, fa idza ja'at at-tammatul kubra, tatkala datang malapetaka, yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a, maka setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan akan diingat tatkala itu. Nabi saja sampai minta uzur untuk tidak bisa beri syafaat. Sampai akhirnya Allah beri ilham kepada manusia untuk minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Rasulullah SAW, la uhsinu al-an. Sekarang saya tidak tahu pujian-pujian tersebut, tapi nanti tatkala hari tersebut Allah akan mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang saya tidak pernah muji Allah dengan pujian tersebut. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, warfa' ra'sak sal tu'ta, kata Allah Subhanahu wa taala, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah kau akan dikabulkan. Maka Rasulullah SAW minta kepada Allah agar memulai persidangan pada hari tersebut, yang syafaat Nabi ini dikenal dengan syafaatul uzma atau dikenal dengan maqamun mahmud. InsyaAllah setelah azan kita akan lanjutkan.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Maka setelah itu Allah pun datang untuk mulai persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabb engkau dan diiringi oleh malaikat yang bersaf-saf. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Maka tatkala itu bumi pun bercahaya dengan sinar atau cahaya dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah dengan suatu hari yang dinamakan dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Maka setiap orang tatkala itu akan diberikan buku catatan amalannya. Barang siapa yang masuk surga, maka dia akan menerima catatan amal tersebut dengan tangan kanannya. Dan barang siapa yang masuk neraka jahanam, maka dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu bi yamini." Adapun orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia pun senang dan gembira pada hari tersebut. Dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, lihatlah catatan amalanku. Dia senang karena dia tahu dia akan masuk dalam surga. Inni dhanantu anni mulaqiyah. Aku dulu menyangka bahwasanya aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ingat pada hari akhirat, yakin bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin sering mengingat hisab, maka dia akan dimudahkan pada hari kiamat kelak dan diberikan catatan amal dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Dalam ayat yang lain, wara'a dhahri. Dia menerima catatan amal dari belakangnya, sehingga para ulama menyebutkan orang-orang kafir mereka akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya dari belakang. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Kata dia, ya, kalau seandainya saya tidak dihisab, kalau seandainya saya meninggal saja, sampai dia berangan-angan untuk meninggal tatkala itu, selesai urusannya. Tetapi urusan tidak selesai. Ini baru awal urusan, baru persidangan, dan di balik persidangan tersebut ada azab yang pedih yang selama-lamanya. Dia berangan-angan tatkala itu untuk segera meninggal. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum, tatkala orang diberi catatan amalnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap orang akan diberikan catatan amalnya dan kami akan keluarkan bagi dia sebuah kitab dengan amalnya yalqahu mansyura, dan dia akan mendapatkan kitab tersebut sudah terbuka. Tidak perlu dia berletih-letih untuk membukanya, sudah terbuka dengan sendirinya. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca catatan amalmu, sungguhnya engkau akan yang menghisab sendiri. Engkau akan tahu, engkau akan buktikan sendiri pada hari ini. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Para ulama menyebutkan bahwasanya hisab ada dua modelnya. Ada yang namanya ard, ada namanya hisab. Adapun al-ard dipaparkan, kalau bahasa Indonesia artinya dipaparkan, ya, itu adalah bagi orang-orang yang
hisaban yasira, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang dihisab dengan ringan. Caranya bagaimana? Disebut dalam hadis bahwasanya dia akan diperlihatkan kepada catatan amalnya, dia akan diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ikhwan, proses seperti ini sudah proses yang sangat memalukan. Antum diingatkan dengan dosa-dosa antum tatkala itu, ya, sebagian disebut dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya, maka Allah berkata kepada si fulan, bukankah engkau telah melakukan demikian dan demikian pada hari demikian dan demikian di tempat ini, di tempat itu? Maka si fulan ini berkata, a'rifu rabbi, saya tahu ya Allah, saya tahu ya Allah. Bukankah engkau pernah melakukan demikian? Saya tahu ya Allah. Dia terus mengatakan, a'rifu rabbi. Seakan-akan dia mengatakan, sudah ya Allah, saya malu sekali. Dibuatkan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Hasan Al-Basri mengatakan, ya sawata wa in afaut, sungguh memalukan meskipun engkau maafkan ya Allah. Karena maksiat pasti ada asarnya. Di antara asarnya kita akan dipermalukan oleh Allah meskipun antara kita dengan Allah, tidak di hadapan orang lain. Tapi kita malu tatkala itu, ketika Allah menyebutkan, bukankah kau tatkala bersendirian pernah melakukan demikian? Di sini dan di sana, apa yang pernah kau lihat, apa yang pernah kau ucapkan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hal itu dilakukan oleh seorang bupati, seorang gubernur, diungkapkan kesalahan-kesalahan kita tentu malu. Ya ikhwan, jangankan maksiat yang kita lakukan. Terkadang kita melakukan perkara yang mungkin orang masih khilaf ini maksiat atau tidak, kita saja malu kalau ketahuan orang. Ada orang misalnya jenggotnya panjang, celana semata kaki menonton bola, dengan tegang jam 2 malam nonton bola. Tahu-tahu ada orang, Ustaz ngapain Ustaz? Kan ini apa namanya? Malu dia kalau ketahuan nonton bola. Ini baru nonton bola saja sudah malu ketahuan. Apalagi kalau maksiat yang dia lakukan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kamu menonton bola? Dia malu. Padahal mungkin saja boleh, mungkin saja haram. Itu saja dia malu, apalagi perkara yang benar-benar haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bongkar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para salaf dahulu tatkala mereka mengingat hal ini, mereka sangat takut. Meskipun dimaafkan, itu suatu perkara yang sangat memalukan. Ikhwani fillah wa hafidhin azanillahu wa iyyakum. Adapun yang kedua, hisab secara umum adalah hisab yang secara detail. Dari amal-amal kebajikan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga amalan-amalan kemaksiatan akan diperiksa oleh Allah satu persatu secara detail. Yang dihisab ya ikhwan apa? Seluruh kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan kita. Seluruh ya perbuatan dosa yang pernah diucapkan oleh lisan kita, baik mencemooh, baik menghina, baik berdusta, baik menggibah, seluruhnya akan ditampakkan oleh Allah dengan sangat detail satu persatu. Kau menggibah si fulan pada hari ini, kau mencemooh si fulan pada hari ini, kau sombong pada, semuanya secara detail. Pandangan kita pun akan secara detail. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Maha mengetahui ya pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui isi hati manusia. Seluruh lirikan mata yang pernah kita gunakan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab Allah sangat detail. Bagaimana tidak detail? Seluruhnya menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Kata Allah, katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka. Allah tidak mengatakan orang kafir, tapi Allah mengatakan khitab ini kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, dan ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari tersebut seluruh lirikan mata secara detail akan dinampakkan oleh Allah pada hari ini jam sekian. Di mana seluruhnya akan nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita, dari dengki, sombong, angkuh, suudzon dan macam-macamnya. Seluruh kemaksiatan akan nampak pada hari tersebut, dan tidak ada yang tersembunyi. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menyalinnya dengan benar-benar detail. Allah Maha mengetahui, malaikat mencatat. Catatan amal ada, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, kulit menjadi saksi.
Bumi pun menjadi saksi. Bagaimana kita bisa lari pada hari tersebut? Belum lagi di antara yang dihisab ikhwani fillah azanillahu yakum adalah kewajiban-kewajiban yang kita tidak beres melakukannya. Bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita melaksanakan dengan baik? Bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri? Sudahkah dia didik istrinya? Sudahkah dia mengajak istrinya untuk pengajian? Sudahkah dia menyuruh istrinya berjilbab? Seluruhnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap anak-anak kita, apakah kita membiarkan anak kita melakukan seenaknya? Apakah kita turuti seluruh kemauannya dengan alasan karena cinta kepada anak-anak? Padahal kita tahu anak-anak tidak bisa menimbang maslahat dan mudarat. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu anak saja kita nakal, itu repot urusannya. Repot urusannya. Ini sudah begini, sudah. Alasannya gara-gara kita asalnya awalnya tidak mendidik anak kita. Seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya, urusannya repot pada hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita, kalian adalah paling banyak penduduk neraka jahanam. Kenapa? Rasulullah sebutkan alasannya. Fa inna kunna takfurna al-ashir, karena kalian sering membangkang kepada suami kalian. Tidak patuh pada suami kalian, tidak bersyukur dengan kebaikan suami kalian. Oleh karenanya, seorang istri terkadang berani mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Padahal dia tahu bahwasanya seorang wanita setelah menikah dengan suami, maka surga berada di bawah kaki suaminya. Bukan lagi di bawah kaki bapaknya, di bawah kaki ibunya, tapi di bawah kaki suaminya. Kalau seorang wanita merasa tatkala dia mengangkat suaranya di hadapan ibunya, dia merasa durhaka. Apakah dia tidak merasa durhaka tatkala mengangkat suaranya di hadapan suaminya? Dia durhaka juga. Bahkan sebab yang paling menyebabkan seorang wanita masuk neraka karena durhaka kepada suami. Ini semua akan dihisab pada hari kiamat kelak. Belum lagi yang dihisab nanti kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, seluruh kenikmatan. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh-sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Mobil yang kalian naik akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau hanya untuk bergaya, untuk bermegah-megahan? Akan ditanya secara detail. 1.000 rupiah akan ditanya, per 1.000 ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya, min aina kasabahu wa fima anfaqa? Dari mana kau dapatkan harta tersebut? Kalau kita ditanya pertanyaan pertama, kita sudah bingung. Dari mana kita dapatkan uang? Apakah seluruhnya halal 100%? Ataukah banyak yang syubhat, atau banyak yang haram? Kita terjang saja, kita tahu haram, kita terjang saja. Kalaupun kita selamat dari pertanyaan pertama, masih ada pertanyaan kedua. Pertanyaan yang singkat. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kau habiskan? Pertanyaan yang singkat tapi jawabannya sangat panjang. Kemana kau habiskan hartamu? Ini pertanyaan yang sangat panjang. Jawabannya sangat panjang. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, Rasulullah SAW berkata, "Man nuqishal hisab uzzik." Barang siapa yang dihisab oleh Allah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersiksa. Dia akan apa? Tersiksa dengan pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dihisab dengan hisab yang ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azanillahu yakum, di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ahum 70.000 yadkhuluna al-jannata bighairi azabin wala hisab." Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tatkala Nabi ditanya siapa mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Mereka tidak pernah bertatayur, mengait-ngaitkan nasib sial dengan kejadian alam atau dengan suara, dengan apa yang mereka lihat, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka tidak pernah minta untuk diruqyah, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah mereka? Berapa? 70.000. Banyak atau sedikit? Banyak, 70.000. Sedikit. Emang jumlah umat Islam ada berapa? Dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat berapa? Yang sudah mati saja sekarang berapa jumlahnya? Banyak yang sudah mati. Yang masih hidup sekarang, saingan banyak sekali yang masih. Belum yang akan hidup sampai hari kiamat, berapa jumlahnya? Di antara mereka 70.000 yang masuk surga tanpa ada tanpa hisab. Tapi mungkin kita masuk, mungkin kan? Allah alam, kemungkinannya sangat kecil, tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Fastazadtu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Maka aku pun minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah setiap 1000 orang bawa 70.000 orang. Berarti sekarang berapa jumlahnya? Coba dihitung. Ana minta dihitung kalkulator cepat sekarang. Betul, biar ini kasih kabar gembira. Sekarang berapa jumlahnya? Setiap 1000 bawa 70.000, berapa berarti? Coba hitung. Bang Dung, hitung Bang Dung. 4.900.000, lumayan. Dari 70.000 menjadi berapa? 4.900.000. Kemudian dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala menambah salasa hasayatin min hasayati Rabbi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 rombongan yang Allah tambahkan. Entah setiap rombongan berapa jumlahnya. Semoga kita termasuk dari orang-orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Antum saja kalau suruh ngantri bandara kadang malas, belum dicek tadi, itu baru dicek bandara, gimana mana paspornya sudah malas, apalagi hisab. Tahu-tahu ada orang nyelonong masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Betapa bahagia orang ini. Nyelonong masuk surga. Lewat kita lagi diperiksa, dia lewat saja Ustaz. Di bandara saja kita jengkel, ini kenapa bisa? Apalagi di akhirat kelak. Ikhwani fillah dan ikhwani fillah. Kita lanjut apa sudah ini? Setelah dihisab, maka kemudian ada namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'a, wa in kanat mithqala habatin min khardalin ataina biha, wa kafa bina hasibin." Dan kami pun menegakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat. Maka yang adil timbangan tersebut, maka tidak seorang pun yang akan dizalimi pada hari tersebut. Tidak satu jiwa pun akan dizalimi, karena Allah menimbang dengan adil. Meskipun hanya sebesar biji sawi, Allah akan datangkan pada hari tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun akan ditimbang pada hari tersebut. Senyum Anda kepada saudara Anda akan ditimbang pada hari tersebut. Sedikit pun kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika biwajhin talq. Jangan kau sepelekan kebaikan apapun meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Ya ikhwan, bisa jadi timbangan antum sama persis berat dan kebaikan dan keburukan sama persis. Tinggal tunggu sedikit. Kenapa dulu saya tidak senyum sama si fulan? Kalau senyum langsung masuk surga. Antum sangat butuh dengan kebaikan pada hari tersebut. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Hari tersebut hari yang sangat kita butuhkan kebaikan. Kaum Mu'tazilah mereka mengingkari al-mizan. Kata mereka tidak ada namanya timbangan pada hari kiamat. Karena yang ditimbang adalah sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang konkret. Kata mereka amal soleh bukan suatu benda. Bagaimana ditimbangnya? Kita bilang Allah Maha mampu dan Allah Maha mengetahui bagaimana cara mengukur, bagaimana cara menimbang. Apakah dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk abstrak. Akan tapi juga disebutkan dalam banyak hadis, disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Contohnya seperti orang yang masuk dalam kuburan, maka akan datang amal solehnya dalam bentuk seorang laki yang tampan. Allah rubah amal solehnya menjadi seorang laki yang tampan. Sebaliknya orang yang diazab oleh Allah akan datang amalnya dalam bentuk seorang yang buruk rupa yang sangat mengerikan berwarna biru. Kemudian juga Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya bacalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran karena akan datang pada hari kiamat dalam bentuk awan. Demikian juga Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya akan didatangkan pada hari kiamat kematian dalam bentuk seekor kambing yang disembelih di antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian disebutkan hari ini tidak ada kematian selamanya. Lihat kematian, sesuatu yang abstrak didatangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sesuatu yang konkret, suatu benda. Allah Maha melakukan segalanya, yang jelas amal soleh akan ditimbang pada hari tersebut. Ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang adalah amal soleh seorang hamba. Sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa hadis seperti sabda Nabi SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan, memberatkan timbangan. Demikian sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani taqilatani fil mizan. Dua kalimat yang mudah untuk diucapkan dengan lisan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Rasulullah juga menyebutkan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat taqwallahi wa husnul khuluq, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Itu sangat berat di timbangan kebajikan. Menunjukkan amalan-amalan saleh juga ditimbang. Ada dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan amal, seperti hadis Shahibul Bitaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yusahu bi rajulin min ummati fayunsharu lahu 99 sijillan kullu sijillin majul basar, akan datangkan seorang dari umatku maka dibentangkan padanya 99 catatan amal kemaksiatan, kemudian diletakkan pada satu timbangan keburukan, dan kartu la ilaha illallah diletakkan pada timbangan kebajikan. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah pelaku amal itu sendiri, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang beliau adalah seorang yang sangat kurus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang sangat kurus, maka tatkala suatu saat dia bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada angin yang menyingkap dua betisnya. Maka sebagian orang pun tertawa melihat kurusnya betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud." Sungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud yang kurus ini lebih berat daripada Jabal Uhud tatkala ditimbang pada hari kiamat. Bahkan sebaliknya, yu'ta bi rajul samin, ya, al-azim la yusawa 'inda Allah janahu ba'udah. Ya, ada seorang yang gemuk dan besar didatangkan pada hari kiamat kelak, akan tapi tidak ada beratnya sama sekali, masih lebih berat sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apakah yang ditimbang adalah amalan soleh ataukah catatan amal ataukah pelaku amal, semuanya kembali kepada amalan soleh tersebut. Semakin dia banyak beramal soleh, maka semakin berat timbangannya. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, setelah ditimbang maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, maka timbangan kebajikan lebih berat. Orang seperti masuk surga. Fa amma man thaqulat mawazinuh, apa? Fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan kebajikan lebih berat, maka dia akan masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih ringan, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala, yang sangat panas. Ada orang yang ternyata timbangannya sama, yang dikenal dengan ashabul a'raf, yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf bagaimana kisah mereka yang sangat menyedihkan, di mana mereka sangat rindu untuk masuk surga. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijal. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara penduduk surga dan penduduk neraka, ya, ada sebuah dataran yang agak tinggi, disitulah orang-orang yang timbangannya sama berat dan kebajikan dan keburukannya sama ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat penduduk surga, ya, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat penduduk surga, mereka melihat kenikmatan surga. Mereka tidak bisa masuk ke surga, padahal mereka sangat berharap untuk masuk surga. Fa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Kemudian mereka dibuat memandang penduduk neraka jahanam. Mereka lihat bagaimana di sisanya penduduk neraka jahanam. Mereka mengatakan, "Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk penduduk neraka." Mereka tidak tahu bagaimana sih mereka, surga ataukah neraka, karena kebajikan mereka sama dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki, kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka ashabul a'raf. Dan kemungkinan yang ketiga, yaitu jika amalan keburukan lebih berat daripada amalan kebajikan, maka orang-orang ini pun ada dua kemungkinan. Bisa jadi kemaksiatan yang mereka lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama bukan kesyirikan dan kekufuran. Bisa jadi mereka tidak diampuni dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah kehendaki untuk diampuni, kemudian dia masuk surga, dan bisa jadi Allah tidak mengampuninya dan dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Akan tetapi karena dia seorang muslim, dia akan diazab dengan azab yang pedih, dengan waktu yang sangat lama, entah berapa ribu tahun, entah berapa juta tahun, entah berapa miliar tahun. Akan tetapi suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam, kemudian dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid tidak akan kekal dalam neraka jahanam. Saya tutup pembahasan saya dengan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala tatkala teman saya yang bernama Tahir Wais, seorang dari Amerika Serikat yang asli Amerika, berkulit putih, tatkala dia lulus S2 di munaqasyah, di sidang, dan dia mendapatkan predikat cum laude, dan kebetulan yang memuji adalah Syekh Abdul Razzaq. Oleh karena Syekh Abdul Razzaq setelah itu mengadakan acara syukuran
Maka beliau pun mengundang orang-orang Amerika untuk hadir di rumahnya. Thohir Wahid ini teman saya, namanya aslinya Thohir. Namanya aslinya apa? Thohir. Saya tanya, kamu dulu memang Islam sejak lahir? Dia bilang, enggak, saya dulu ateis. Kok namamu Thohir? Kata dia, nama saya Thohir itu keren-kerenan saja. Waktu saya lahir dulu memang lagi mode nama-nama Arab. Ada yang namanya Rashid, ada yang namanya Thohir, kafir semua tadi. Kebetulan nama saya apa? Thohir. Akhirnya Syekh Abdul Razak pun mengadakan acara syukuran, dihidangkan nasi mandi, kambing, buah-buahan macam-macam, dan seluruh orang Amerika diundang tatkala itu. Ya, kita tahu, antum bisa tanya teman-teman, di sana ada sekitar 110 negara, ya. Di antaranya adalah negara Amerika Serikat. Semuanya diundang tatkala itu orang Amerika. Kebetulan saya juga diundang tatkala itu. Mungkin mirip atau apa nggak tahu ya. Mirip manusianya. Saya pun diundang tatkala itu. Akhirnya beramah tamah, kemudian Syekh cerita tentang sebuah kisah. Kata Syekh, ada seorang yang suatu saat ada orang-orang Arab yang mereka dari Khalid, mereka pun pergi ke negeri kafir, entah di Prancis atau Inggris atau Amerika, dan mereka ditemani oleh seorang gaib, seorang pemuda dari negeri tersebut yang kafir. Maka mereka pun masuk dalam dalam bar, kemudian mereka, ya sebagaimana anak sampaikan, akhirnya mereka mabuk, kemudian di antara mereka akhirnya ada yang sadar dan mengatakan astagfirullah, semoga Allah mengampuni kita. Akhirnya teman-teman yang lagi mabuk mengatakan amin, semoga kita diampuni seluruhnya. Akhirnya orang gaib yang kafir ini mengatakan, saya juga semoga diampuni. Kata mereka, tidak, kalau kamu kafir asli kekal dalam neraka jahanam. Kita uswatul muwahhidin, kita orang bertauhid tapi bermaksiat, suatu saat akan masuk surga meskipun dibakar dulu. Dia protes, akhirnya tidak terima dengan nasihat ini. Akhirnya dia pun, orang kafir ini pun, dia pun belajar, ingin mencari tahu, dia pun baca buku-buku Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Gara-gara tidak terima kalau orang kafir kekal dalam neraka jahanam. Lihat bagaimana orang-orang mabuk ini bisa mendakwahi juga orang mabuk. Akhirnya dia pun sadar dan akhirnya menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Demikian saja ikhwan fillah Allah yakum, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.